Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rizal Alvarez dengan jurusan Radiologi Diagnostik tingkat 2. Bill Gates pernah mengatakan, jika Anda tidak bisa membuat sesuatu menjadi baik, paling tidak buatlah hal itu terlihat baik. Seringkali itu kita terapkan di kehidupan kita, misalnya kita sedang memahami sesuatu materi ataupun mata kuliah ataupun pengetahuan lain seperti pengetahuan umum dan sebagainya. Apabila kita tidak bisa, setidaknya kita berusaha untuk bisa. Karena bisa itu adanya karena terbiasa. Oleh karenanya, saya Rizal Alvarez akan mempresentasikan mata kuliah komputer radiologi dengan judul tentang sistem komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem komputer. Di sini di sistem komputer ada yang namanya komponen hardware, software, dan brainware. Next, kita akan bahas secara lebih mendalam dan lebih detail. Sistem komputer. Di sini ada yang namanya pengertian. Pengertiannya tidak lain dan tidak hanya adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan, pengolahan proses dan pengolahan data dengan tujuan mengefisienkan dan mempermudah pekerjaan. Misalnya, kita juga mungkin tahu sebagai penunjang kerjaan itu seperti Microsoft Excel, itu seringkali dipakai dalam pekerjaan dan seringkali diterapkan supaya menjadi efisienkan waktu dan kerjaannya. Sistem komputer. Sistem komputer ini ada komponen hardware. Nah, kita akan bahas secara lebih detail dan lebih berlanjut. Pertama-tama, komponen hardware. Secara definisinya adalah komponen yang dari elektronika dan mekanisme kita sering sebut dan sering kita kenal, yaitu dengan bahasanya perangkat keras. Perangkat keras ini terbagi lagi menjadi banyak golongannya. Kita bahas 3. Yang pertama, motherboard. Di motherboard ini berisi pemrograman yang namanya BIOS, yang diartikan Basic Input Output System. Yang kedua, ada prosesor. Otak sentral mengerjakan perintah yang sudah terprogram dan disimpan di dalam hard disk. Yang ketiga, hard disk itu sendiri. Hard disk adalah media penyimpanan data permanen dan tidak hilang ketika mati listrik. Misalnya kita lagi, contohnya ya, seperti kita lagi mungkin mengerjakan makalah, kita ngetik dari A sampai Z. Nah, terus ada kejadian, listriknya tiba-tiba mati. Nah, itu pun secara otomatis tersave di yang namanya hard disk yang ada di komputer ataupun hard disk yang ada di laptop. Itulah gunanya hard disk. Sistem komputer. Komponen software. Komponen software ini secara definisi adalah bagian
sebuah sistem yang tidak memiliki wujud. Yang artinya tidak ada wujud, tidak ada bentuknya pula. Dan sering kita kenal di zaman SMP mungkin. Dan kalau saya itu pribadi, yang namanya perangkat lunak. Perangkat lunak juga digolongkan beberapa lagi, ada macam-macamnya. Kita bahas 3. Yang pertama, freeware. Adalah sebuah software gratis yang sering kita pakai mungkin untuk menjelajahi internet. Salah satunya contohnya adalah ada Mozilla Firefox, UC Browser, YouTube, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada yang namanya malware. Digunakan dengan tujuan menyusup ke komputer tertentu. Contoh, shareware, phishing. Nah, mungkin mengenai tentang phishing kita sekarang ada berita yang viral, dan mungkin supaya kita lebih tahu mengenai malware, yaitu tentang viralnya di berita di Indonesia itu ada hacker Bjorka. Nah, tidak menutup kemungkinan Bjorka juga itu memakai malware untuk menyadap dan supaya mendapatkan data-data mengenai tentang yang kita tahu tentang yang viral ya, mengetahui data tentang KPU, BIN, dan data presiden sekalipun. Nah, itu secara implementasinya. Dan yang ketiga ada firmware, sebuah software memori berupa memory read only bersifat paten. Nah, cekidot, pindah ke slide selanjutnya. Sistem komputer. Di sini ada brainware. Secara definisi dan secara etimologi adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer, yaitu siapa coba? Kita sendiri sebagai manusia. Nah, di brainware juga dibagikan kembali, ada beberapa kelompok. Yang pertama, analis. Analis ini sebagai penentuan program dan skema yang akan digunakan. Yang kedua, programmer, yang tahu pemrograman yang nantinya akan mengatur dan menjalankan sebuah rencana. Terus ada yang ketiga, yaitu administrator, bertanggung jawab mengendalikan dan meninjau program. Dan yang keempat ada operator. Operator ini adalah user atau pengguna yang bisa masuk dengan adanya persetujuan dari administrator. Dan yang kelima, dia adalah sebagai teknisi yang bertanggung jawab memelihara komponen bila mana ada kerusakan dan sebagainya. Ya, selesai pembahasan tentang komputer radiologi dengan subtema sistem komputer. Jika ada kurangnya saya minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan. Kenapa? Karena saya adalah orang yang ikhlas. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Ki Hajar Dewantara.